Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di Narasi Film. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul Fresh yang dirilis pada tahun 2022. Film bergenre horor ini, menceritakan tentang seorang psikopat yang hobi mengoleksi daging manusia dan juga memakannya. Saat itu korbannya pun seorang wanita bernama Noah, yang telah tertipu dengan ketampanan wajahnya. Nah, bagaimanakah nasib Noah setelah ia tahu kalau ia malah berpacaran dengan seorang psikopat? Baiklah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Noah, yang sedang bersiap-siap untuk kencan dengan pria kenalannya. Setelah bertemu, mereka pun makan-makan di restoran. Namun Noah merasa risih pada sikap si pria yang tidak terlihat baik di depan dirinya. Tidak lama kemudian mereka berdua pun keluar dari restoran tersebut, dan Noah pun langsung jujur jika ia merasa tidak nyaman saat mengobrol dengannya. Mendengar hal tersebut, pria itu pun langsung tersinggung, dan ia mencaci maki Noah dengan balik mengejeknya. Setelah mendapatkan pengalaman tersebut, ia cerita pada temannya bernama Molly, dan Molly pun menasehatinya agar lebih selektif lagi dalam mencari pacar. Noah pun kemudian mencoba kembali mencari di dunia maya, namun kebanyakan yang ia temukan malah para pria hidung belang. Singkat cerita, Noah kemudian pergi ke sebuah supermarket, dan di sana ia bertemu seorang pria bernama Steve yang ingin berkenalan dengannya. Melihat hal itu, Noah pun tidak keberatan dengan perkenalan tersebut, hingga akhirnya keakraban pun terjalin di antara mereka. Esok harinya, mereka berdua kemudian bertemu kembali di sebuah restoran, dan perbincangan mereka di sana pun semakin mesra penuh canda tawa. Setelah selesai, mereka berdua pun langsung esek-esek, dan akhirnya mereka berdua pun dinobatkan statusnya menjadi berpacaran. Beres esek-esek, Noah kemudian menceritakan tentang Steve kepada Molly, dan Molly langsung meminta alamat Instagramnya untuk melihat seperti apa Steve itu. Mendengar hal tersebut, Noah pun mengatakan jika Steve tidak punya Instagram, dan Molly pun mulai sedikit curiga pada si Steve. Singkat cerita, Noah dan Steve kemudian terlihat makan-makan kembali, dan melakukan beberapa hiburan untuk menghilangkan kebosanan. Tak lama kemudian Steve ingin mengajak Noah liburan, dan Noah pun sangat senang mendengar hal tersebut. Esok harinya, sebelum berangkat, Noah kemudian menelpon Molly, dan ia berkata jika ia akan pergi liburan bersama Steve dalam beberapa hari ke depan. Molly yang mendengar hal tersebut pun sempat khawatir padanya, dikarenakan ia belum tahu sepenuhnya wajah dari Steve. Mendengar perkataan Molly, Noah pun kemudian memperlihatkan foto Steve dulu, dan setelah melihat akhirnya Molly pun mendukung hubungan mereka berdua. Molly pun lalu memberi nasihat agar tetap selalu berhati-hati dengannya, dan Noah pun mengiyakannya saja. Tidak lama kemudian, Noah dan Steve pun mulai berangkat, dan Steve sempat mengatakan pada Noah jika ia harus mampir dulu ke rumahnya sebelum liburan tersebut. Mendengar hal itu, Noah pun menurut saja padanya, dan ia tidak memikirkan hal yang mencurigakan. Singkat cerita, tibalah Noah saat itu di rumah Steve, lalu ia langsung diajak berkeliling untuk menikmati suasana rumahnya. Di sana Noah kemudian diberikan minuman oleh Steve, dan mereka berdua berbincang-bincang kembali seperti biasa. Tidak lama kemudian, Noah saat itu merasakan pusing yang tak tertahankan, hingga membuat penglihatannya pun menjadi buram. Steve yang melihat hal itu pun hanya duduk saja pada saat itu, dan tiba-tiba saja Noah pun langsung jatuh tersungkur ke lantai. Noah. Setelah itu Noah pun kemudian terlihat sadar kembali, namun sudah dalam keadaan terikat dan ia dibawa ke sebuah kamar oleh Steve. Noah pun di sana meminta padanya untuk melepaskan ikatannya itu, namun Steve tidak mau melakukannya. Mendengar hal tersebut, Noah pun kemudian menanyakan alasan kenapa ia diikat, dan akan diapakan ia sebenarnya. Steve pun menjawab jika ia akan memotong bagian tubuhnya,
dan beberapa akan dijual pada sebuah komunitas penggemar daging manusia. I'm gonna sell your meat. Mendengar ia akan dijual, saat itu Noah pun langsung menangis, dan mencoba menyakiti Steve karena ia sangat takut mendengar pernyataan tersebut. Steve pun kemudian mencoba untuk menenangkannya, hingga akhirnya Noah pun tidak bisa melakukan apa-apa. Please, this is a joke. Tidak lama setelah itu, Steve kemudian terlihat pergi dari sana, dan tiba-tiba saja terdengar suara wanita yang sama-sama diikat namun berada di kamar lain. Mendengar hal itu Noah pun langsung menanyakan cara jalan keluarnya, namun wanita bernama Penny itu pun tidak tahu caranya. We have to get out of here. We're in the same boat. Sementara di tempat lain, Molly saat itu terlihat sedang berusaha untuk menghubungi Noah. Namun saat ia telepon, Noah pun tidak mengangkatnya sama sekali. Molly kemudian tiba-tiba mendapatkan pesan darinya, yang mengatakan jika ia sedang menikmati liburan di sebuah air terjun. Call me or... Merasa curiga pada gambar yang dikirim oleh Noah, Molly kemudian iseng mencari di Google. Apakah gambar tersebut diambil di sebuah situs ataukah tidak? Saat ia cari ternyata gambar tersebut diambil dari sebuah situs. Namun saat ia sudah memberitahu Noah, Noah pun tidak membalasnya. Sin kemudian kembali ke rumah Steve, dan ia terlihat sedang mempersiapkan potongan daging manusia untuk ia kirim ke tempat lain. Setelah selesai ia lalu memberi makan Noah. Namun Noah tidak ingin makan dan ia malah meminta ingin ke kamar mandi. I need a shower. Mendengar hal tersebut Steve pun kemudian menuruti keinginannya, dan ia langsung membuka borgol serta mengantarnya menuju kamar mandi. Noah pun kemudian mencoba untuk kabur, tetapi Steve berhasil menangkap dan memukulnya hingga pingsan. Tak lama kemudian, Noah pun terlihat sadar kembali, namun sudah dalam keadaan terbius dan berada di ruangan operasi bersama Steve. Di sana Noah pun diambil bagian daging pantatnya, dan ia tidak merasakan sakit sama sekali karena efek sebuah obat yang diberikan olehnya. Sementara di sisi lain, terlihat Molly sedang mendatangi sebuah kafe, untuk mencari informasi tentang Steve karena diketahui ia pernah datang ke sana bersama Noah. Molly pun kemudian menanyakan info pada bartendernya yang bernama Paul, dan Paul pun dengan senang hati mau membantunya. Think about it. For me. Esok harinya, informasi tentang Steve pun akhirnya ia dapatkan dari Paul, dan ia langsung cari lewat media sosial untuk mendapatkan alamat rumahnya. Terlihat ia pun langsung pergi ke rumah Steve, dan ia meminta bantuan Paul untuk menghubungi polisi jika terjadi sesuatu padanya. Tak lama kemudian Molly pun mendatangi rumahnya Steve tersebut, dan ia langsung bertemu dengan istrinya. Di sana ia pun meminta informasi tentang Noah. Namun istrinya Steve tersebut tidak mengetahui sama sekali. I think she may have been. Well, they went away. Beberapa saat kemudian datanglah Steve ke situ, dan Molly langsung menanyakan tentang Noah tapi Steve juga mengaku tidak mengenalnya. Mendengar hal tersebut Molly pun kemudian langsung mencoba menelpon Noah, namun handphonenya Noah malah ada di Steve. Oh, it's you. Molly pun kemudian terlihat dibawa oleh Steve ke rumahnya, dan sudah pasti untuk ia jual serta dimakan juga dagingnya. Paul pun saat itu merasakan firasat yang tidak enak tentang Molly, hingga akhirnya ia pun berniat akan datang untuk mendatanginya. Setelah berhasil membawa Molly ke tempatnya, Steve kemudian kembali menemui Noah dan ia menawarkan untuk mencoba menikmati daging manusia. Noah pun awalnya merasa jijik dan tidak sesuai dengan lidahnya. Namun lama-kelamaan ia tertarik untuk mengetahui rasanya. $30,000. Selesai makan tersebut, Noah kemudian langsung ke kamarnya kembali, dan Steve terlihat mengambil Molly untuk ia ambil bagian daging dari tubuhnya. Noah pun saat itu sempat melihat dari celah pintu Steve sedang membawanya, dan ia tidak mengetahui kalau itu adalah Molly sahabatnya. Saat Steve telah selesai mengoperasi Molly, ia kemudian memberikan Noah sebuah gaun dan ia menginginkan makan kembali dengannya namun lebih romantis. Mendengar hal itu Noah pun mengiyakan saja keinginannya tersebut, dan makan romantis antara mereka berdua pun dimulai.
Gonna be an interesting night. Saat makan romantis itu sedang berlangsung, Noah kemudian menanyakan daging siapa yang dimakannya. Mendengar hal tersebut, Steve pun kemudian memberitahunya, jika daging yang ia makan adalah daging seorang wanita bernama Melissa. Who's this? This is Melissa. Merasa penasaran dengan Melissa tersebut, Noah pun kemudian ingin tahu wajah Melissa itu seperti apa. Tak lama kemudian diperlihatkanlah sebuah galeri oleh Steve, dan di sana ternyata banyak foto-foto korban darinya. Did Melissa ever get a... Welcome to my world. Saat Noah telah berhasil melihat wajah Melissa tersebut, tiba-tiba saja pandangan teralihkan saat ia melihat handphone milik Molly berada di sana. Melihat hal itu, Noah pun langsung tak bisa menahan kesedihannya, karena ia tidak menyangka jika Molly telah berhasil diambil oleh Steve. Steve pun kemudian menanyakan apa yang terjadi saat itu, namun Noah menutupi kesedihannya karena tidak mau diketahui olehnya. Setelah itu Steve pun lalu memeluk Noah di sana, dan tiba-tiba saja Noah meminta berdansa dengannya. Do you want to dance? Tidak lama kemudian mereka berdua pun mulai berdansa, dan terlihat mereka pun menggoyangkan badannya sambil mengikuti irama musik yang mengiringinya. Selesai berdansa mereka pun kemudian berada di sebuah kamar, dan sepertinya mereka akan bersiap melakukan esek-esek kembali. Saat sedang melakukan esek-esek tersebut, Noah kemudian melorotkan celana Steve dan langsung menggigit burung puyuhnya. Steve pun saat itu tentu saja langsung merintih kesakitan, dan Noah tanpa pikir panjang langsung pergi dari sana. Saat sedang lari, Noah kemudian terlihat membebaskan Penny dan Molly, lalu mereka dengan cepat mencari pintu keluar namun telah dikunci oleh Steve. Steve pun terlihat berusaha untuk mengejar mereka, dan mereka bertiga pun kemudian memutuskan untuk mencoba melawannya terlebih dahulu. Perkelahian sengit antara mereka berempat pun kemudian terjadi di sana, hingga akhirnya Steve pun berhasil dilumpuhkan oleh mereka bertiga. Tidak lama kemudian mereka bertiga pun berhasil pergi keluar, namun Steve malah terlihat mengejar mereka kembali. Melihat hal tersebut mereka pun langsung bersembunyi, karena Steve terlihat melesatkan peluru ke arah mereka. Paul pun saat itu terlihat datang ke sana, namun ia malah pergi lagi ketika mendengar suara tembakan yang dilesatkan oleh Steve. Istri Steve pada saat itu juga terlihat datang ke sana, dan ketika masuk ke rumah ia menemukan keadaan sudah dalam berantakan. Ia kemudian mendengar suara tembakan dari Steve, dan ia langsung menyusul untuk segera melihatnya. Sementara itu Steve terlihat masih mencari keberadaan mereka bertiga, dan sesekali ia mengejeknya untuk memancing agar mereka keluar. Tak lama kemudian mereka bertiga pun akhirnya muncul juga, dan Ted tanpa pikir panjang langsung memukul Steve hingga ia pun tewas di sana. Setelah mengeksekusi Steve, mereka bertiga kemudian bersembunyi di balik gudang, dan tiba-tiba saja Noah berkata jika ia telah menjatuhkan ponsel miliknya. Noah pun kemudian mencari ponselnya tersebut di antara semak-semak, dan akhirnya ponsel miliknya pun ia temukan. Okay, you stay with Penny. Saat ponselnya telah ditemukan, tiba-tiba saja istrinya Steve muncul, dan ia langsung menyerang Noah dengan mencekiknya hingga hampir kehabisan nafas. Noah pun saat itu berhasil menusuknya hingga ia terjatuh, namun ia terlihat bangun kembali dan menyerang Noah. Noah kemudian berteriak di sana meminta tolong pada Molly, dan untungnya Molly pun mendengar suara Noah yang meminta tolong tersebut. Molly pun lalu datang dan membantu Noah untuk menghajarnya, hingga akhirnya istrinya Steve itu pun tewas seketika. Setelah pertarungan tersebut berakhir, Molly dan Noah pun kemudian langsung berpelukan, dan melepas kerinduan karena sudah berpisah cukup lama. Mereka berdua pun kemudian terlihat istirahat dahulu di bawah sebuah pohon, dan akhirnya film berjudul Fresh pun telah selesai. Nah itu dia teman-teman, alur cerita dari film berjudul Fresh yang dirilis pada tahun 2022. Bagaimana menurut kalian tentang film yang saya ceritakan ini? Jika kalian mempunyai kritik serta saran untuk channel ini silakan berbagi di kolom komentar,
dan saya dengan senang hati akan menerima saran kalian. Baiklah kalau begitu saya pamit untuk alur cerita kali ini, dan sampai jumpa lagi di film-film berikutnya.